Halo, nama saya Nazila Nabila dari kelas SIA 21. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang program kontrol atau PCB. Informasi dalam PCB meliputi dari informasi identifikasi proses, terdiri dari identifier proses yang menciptakan, dan identifier proses pemakai. Kedua, informasi status pemroses. Register-register yang terlihat pemakai, register kendali dan status, dan pointer stack. Ketiga, informasi kendali proses. Informasi penjadwalan dan status, penstrukturan data, komunikasi antar proses, manajemen memori, kepemilikan, dan utilisasi sumber daya. Operasi-operasi pada proses. Sistem operasi dalam mengelola proses dapat melakukan operasi-operasi terhadap proses. Operasi tersebut adalah penciptaan proses, penghancuran proses, penundaan proses, pelanjutan kembali proses, pengubahan prioritas proses, memblok proses, membangunkan proses, menjadwalkan proses, memungkinkan proses berkomunikasi dengan proses lain. Penciptaan proses melibatkan banyak aktivitas, yaitu memberi identitas proses, menyisipkan proses pada senarai atau tabel proses, menentukan prioritas awal proses, menciptakan PCB, dan mengalokasikan sumber daya awal bagi proses. Tahap-tahap penciptaan proses. Penciptaan proses dapat disebabkan beragam sebab dan meliputi beberapa tahap, yaitu beri satu identifier unik ke proses baru. Isian baru ditambahkan ke tabel proses utama yang berisi satu isian per proses. Alokasikan ruang untuk proses. PCB harus diinisialisasi. Kaitan-kaitan antar tabel dan senarai yang cocok dibuat. Bila diperlukan struktur data lain, maka segera dibuat struktur data itu. Penghancuran proses. Penghancuran proses melibatkan pembebasan proses dari sistem, yaitu sumber daya yang dipakai dikembalikan. Proses dihancurkan dari senarai atau tabel sistem. PCB dihapus atau ruang memori PCB dikembalikan ke pool memori bebas. Alasan-alasan penghancuran proses yaitu penyebab terminisasinya. 1. Selesaikan proses secara manual. Keterangannya, proses mengeksekusi panggilan layanan sistem operasi untuk menandakan bahwa proses telah berjalan secara lengkap. 2. Batas waktu telah terlewati. Keterangannya, proses yang berjalan melebihi batas waktu total yang dispesifikasikan. Terdapat banyak kemungkinan untuk tipe waktu yang diukur, termasuk waktu total yang dijalani atau wait clock time, jumlah waktu yang dipakai untuk eksekusi, dan jumlah waktu sejak pemakai terakhir kali memberi masukan atau pada proses interaktif. 3. Memori tidak tersedia. Proses memerlukan memori terdapat lebih banyak daripada yang dapat disediakan sistem. 4. Pelanggaran terhadap batas memori. Keterangannya yaitu proses dapat mengakses lokasi memori yang tidak diizinkan diakses. 5. Terjadi kesalahan karena pelanggaran proteksi. Keterangannya, proses berusaha menggunakan sumber data atau file yang tidak diizinkan dipakainya, atau proses menggunakannya tidak untuk peruntukannya, seperti menulis file read-only. 6. Terjadi kesalahan aritmatika. Keterangannya, proses mencoba perhitungan terlarang, seperti pembagian dengan nol, atau mencoba menyimpan angka yang lebih besar daripada yang dapat diakomodasi oleh perangkat keras. 7. Waktu telah kadaluarsa. Keterangannya, proses telah menunggu lebih lama daripada maksimum yang ditentukan untuk terjadinya suatu kejadian spesifik. 8. Terjadi kegagalan masukan atau keluaran. Keterangannya, kesalahan muncul pada masukan atau keluaran, seperti ketidakmampuan menemukan file atau kegagalan membaca file atau menulis setelah sejumlah maksimum percobaan yang ditentukan.
atau area rusak didapatkan pada tab atau operasi tak valid seperti membaca dari line printer. Instruksi yang tak benar. Keterangannya, proses berusaha mengeksekusi instruksi yang tak ada atau akibat percabangan ke daerah data dan berusaha mengeksekusi data itu. 9. Instruksi yang tak benar. Proses berusaha mengeksekusi instruksi yang tak ada atau akibat percabangan ke daerah data dan berusaha mengeksekusi data itu. 10. Terjadi usaha memakai instruksi yang tidak diizinkan. Keterangannya, proses berusaha menggunakan instruksi yang disimpan untuk sistem operasi. 11. Kesalahan penggunaan data. Keterangannya, bagian data adalah tipe yang salah satu tidak diinisialisasi. 12. Diinterferensi oleh sistem operasi atau operator. Untuk suatu alasan, operator atau sistem operasi mengakhiri proses terjadinya deadlock. 13. Berakhirnya proses induk. Ketika parent berakhir, sistem operasi mungkin dirancang secara otomatis mengakhiri semua anak proses dari parent itu. 14. Atas permintaan dari proses induk, parent proses biasanya mempunyai otoritas mengakhiri suatu anak proses. Sekian dari presentasi saya mengenai PCB. Terima kasih.